Di Gunung Lima Dewa terdapat raja yang berkuasa yaitu Raja Haoling yang juga guru dari Qiang Xuan. Dia ingin tahu perjalanan saat berada di kota Qingsui dan mendengar kalau pengalamannya sangat menarik. Qiang Xuan mengaku meneladani gurunya saat masih muda dengan berkelana dan menjadi rakyat jelata dan akan menceritakannya kalau ada waktu. Raja Haoling menyuruh menceritakan tabib yang menyarankan untuk pergi ke lembah Tang untuk menyembuhkan lukanya dan juga kristal es untuk menghentikan darah termasuk menyelamatkannya. Sementara itu di Aula Huichun semuanya berkumpul dengan makan bersama yang sudah disediakan Xiao Liu. Menurut mereka tidak ada perayaan kenapa makanannya sebanyak ini. Dan Xiao Liu mengaku kalau sudah lama tidak berkumpul bersama dan menyarankan Ma Zi dan istrinya sering mengunjungi pamanmu. Setelah menceritakan ke gurunya tentang Xiao Liu, gurunya tertarik untuk menemuinya dan menyuruh Qiang Xuan untuk membawanya ke sini dan saat Qiang Xuan bertanya siapa dia sebenarnya, gurunya berpikir kalau dia mungkin anak teman lamanya. Qiang Xuan bertanya ke kakak seperguruannya kenapa gurunya tertarik dengan tabib kecil dari kota Qingsui, dan menurutnya dia mengetahui ilmu racun dan juga mengetahui barang langka seperti air lembah Tang dan juga kristal es dan sungguh tidak biasa. Kemudian dia menceritakan tentang keributan 5 raja dan semua raja yang memberontak dibunuh. Namun ada satu pangeran Zongrong yang selamat dan tidak diketahui keberadaannya dan kebetulan Zongrong mempunyai selir yang ahli memakai racun. Mungkin tabib itu adalah anak raja yang memberontak. Mendengar itu Qiang Xuan beranggapan kalau semua masuk akal dan beranggapan mendekatinya dan menolongnya agar bermanfaat untuknya. Di Aula Huichun, Tu Sanjing datang memberikan es kristal untuk menyejukkannya dan menggantungnya di sana. Namun Xiao Liu menolaknya dan saat Tu Sanjing melihat barang yang sudah dipersiapkan, dia bertanya mau pergi kemana. Xiao Liu bilang bukan urusannya dan mengingatkan selalu mendengarkan perintahnya dan menyuruhnya pergi namun Tu Sanjing ingin selamanya menjadi Yeshiki. Tu Sanjing berpikir kalau sudah menikahkan Ma Zi dan Chuan Zi juga mengatur kehidupan masa tua pamanmu, supaya bisa meninggalkan semuanya dan siap untuk berkelana kembali dan Tu Sanjing mengaku takut kalau berbalik sebentar, tidak bisa menemukannya. Tu Sanjing tidak peduli mau kemana dan ingin ikut bersamanya dengan menggantung es kristalnya dan pergi, kemudian Xiao Liu tiduran di kursi, merasa panas dia menutupi wajahnya dengan kipas. Tiba-tiba ada seseorang datang dan berpikir kalau dia Tu Sanjing dan menyuruhnya pergi namun saat mengambil kipasnya, ternyata yang datang Qiang Xuan dan membuatnya terkejut. Xiao Liu memberitahu kalau sudah mengeluarkan teluhnya dan akan membuktikan dengan mengambil pisau untuk menyakiti dirinya. Namun Qiang Xuan melarangnya kalau sudah tahu dan Qiang Xuan mengatakan kalau tujuannya kemari karena ingin mengajaknya ke Gunung Lima Dewa karena gurunya ingin bertemu dengannya. Xiao Liu menolaknya dan Qiang Xuan memberitahunya kalau dirinya sebenarnya adalah cucu Raja Xian dan gurunya adalah Raja Haoling dan Xiao Liu memberi salam dan bilang suatu kehormatan bertemu dengannya. Qiang Xuan memberitahu kalau perintah raja tidak boleh ditolak dan jangan mempersulitnya. Xiao Liu ingin berkemas dan meminta setengah hari namun menurut Qiang Xuan terlalu lama dan langsung mengeluarkan energi rohnya dan membuat Xiao Liu terjatuh dengan mengatakan akan memberinya waktu 4 jam untuk berkemas dan jangan sampai berbuat licik. Xiang Liu menyamar lagi dengan memakai topeng pergi ke tempat salah satu pembuat senjata terbaik yang bernama Jintian Xingchen, dan mengatakan keinginannya untuk membuatkan senjata. Namun Jintian memberitahu kalau membuat senjata berdasarkan suasana hati dan jika tidak membuatnya tertarik, bisa menolaknya dan Xiang Liu memberikan gambar kepadanya. Saat melihatnya Jintian tersenyum dan beranggapan kalau panah dan busur yang sangat rumit dan perlu beberapa tahun membuatnya, apalagi bahannya susah dicari dan Xiang Liu mengatakan akan mengirimkannya bahannya satu per satu dan Jintian langsung menerimanya. Kembali ke Aula Huichun, Qiang Xuan menunggu Xiao Liu berkemas dan Xiao Liu bingung dan berpikir untuk melarikan diri dan memukul kakinya dengan benda namun mungkin Xiang Liu tidak merasakannya dan mencari benda yang lebih besar untuk memukul kakinya sendiri. Xiao Liu berpikir kalau jangan terlalu mengandalkan Xiang Liu dan saat melihat pemberian Tu Sanjing, Xiao Liu tahu dan harus apa. Xiao Liu berpamitan ke Tian'er dan berpesan kalau Aula Huichun selanjutnya akan jadi miliknya dan berpikir kalau Tian'er cerdas dan menyuruh untuk mengalah jika kelak ada masalah dengan Chuan Zi dan juga menyuruh berbakti ke pamanmu dan jika nanti pamanmu sedih setelah dirinya pergi, menyuruh untuk mengatakan kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan dan langsung pergi.
Xiao Liu beralasan ingin berpamitan ke tetangga dan Qiang Xuan menyuruh pasukannya mengikutinya. Saat berjalan di kota Qingshui, banyak yang menyapanya. Xiao Liu hanya tersenyum karena mungkin hari ini adalah hari terakhirnya di kota Qingshui dan sudah sampai di kediaman Yu untuk mencari Tu Sanjing. Xiao Liu memberitahu kalau cucu Raja Xian, Qiang Xuan berada di Aula Huichun ingin membawanya bertemu dengan Raja Haoling. Tu Sanjing yang mendengar itu akan menemaninya menemui Raja Haoling karena Raja Haoling sangat bijak dan tidak akan menyulitkannya. Namun Xiao Liu tidak ingin bertemu dengannya dan Tu Sanjing berpikir kalau Xiao Liu ingin melarikan diri. Tu Sanjing akan menemaninya melarikan diri namun Xiao Liu mengingatkan kalau melarikan diri berarti melawan dekret Raja Haoling dan Raja tidak boleh disinggung dan mungkin nanti Qiang Xuan akan mengejar di sepanjang perjalanan dan jika terpaksa melawan, Qiang Xuan akan membunuh, meskipun kelak lolos tapi sudah menyinggung Raja Haoling dan Raja Xian secara bersamaan dan Tu Sanjing menyuruh Jing Ye menyiapkan pakaian. Jing Ye menyarankan untuk tidak mengambil resiko dan akan mengirim 2 orang yang kompeten untuk mengantarnya, tapi Tu Sanjing tidak mendengarkannya. Pasukannya memberitahu Qiang Xuan kalau Xiao Liu pergi bertemu dengan Tu Sanjing dan berpikir kenapa memberinya waktu 4 jam karena dia orang yang licik, namun menurutnya Xiao Liu sudah menyelamatkannya 2 kali dan waktu 4 jam ini anggap saja untuk membayarnya. Saat Jing Ye membawa pakaian, Fang Feng bertanya apa yang dibawanya, dan dia memberitahu kalau Tuan Muda meminta beberapa pakaian dan Fang Feng menyuruh untuk langsung mengantarnya. Tu Sanjing membuka pintu rahasia namun saat dia mau masuk, Jing Ye menghalanginya dengan mengatakan meski Tabib Liu pernah menolong Tuan Muda tapi keluarga Tusan bisa menggunakan cara lain untuk membalas Tabib Liu dan melarangnya menanggung resiko sendiri. Tu Sanjing berpesan setelah 3 hari untuk pulang ke Qingqiu dan akan mencarinya di sana. Namun jika dirinya tidak ada kabar menyuruhnya segera mencari pria dan menikah, dan Tu Sanjing menggandeng tangan Xiao Liu dan masuk ke dalam. Pasukannya memberikan informasi lagi kalau Xiao Liu sudah tidak ada di kediaman Yu namun menyuruhnya tenang karena kota Qingshui sudah dipasang perangkap dan tidak akan bisa lari. Dia juga bilang tidak akan bisa masuk gunung karena pasukan sudah ditambah di jalan pegunungan. Qiang Xuan memuji Xiao Liu karena bisa membujuk Tuan Muda Qingqiu untuk melawan Raja Haoling dan terlalu meremehkannya. Mereka sudah keluar dari kota Qingshui dan langsung berangkat ke Haoling, sementara Xiang Liu pergi ke Aula Huichun namun Xiao Liu sudah tidak di sana dan hanya menemukan sebuah barangnya. Pasukan Qiang Xuan memberitahu Fang Feng kalau Tu Sanjing pergi dari kota Qingshui dan Fang Feng tidak percaya dia pergi tanpa pamit dan bagaimana nanti menjelaskan ke Nyonya Besar. Di saat pasukannya bertanya tentang petunjuk, Fang Feng ingat pakaian yang dibawa Jing Ye saat itu sangat tipis dan menebak kalau tujuannya bukan di Xian namun ke Haoling dan pasukannya langsung berpamitan pergi. Hari sudah malam dan mereka berdua sudah berada di Haoling dan walaupun Qiang Xuan memutar otak dia tidak akan menyangka mereka ada di Haoling dan mengatakan ke Tu Sanjing kalau dirinya mungkin akan menyesal karena menyinggung Raja Xian dan Raja Haoling demi dirinya namun Tu Sanjing tidak akan menyesal selama bisa bersama Xiao Liu. Xiao Liu memberitahu kalau Tuan Muda Qingqiu mungkin tidak ada lagi. Mendengar itu Tu Sanjing mengatakan kalau sebenarnya Tuan Muda Qingqiu hanya lelucon dan menceritakan hidupnya saat disiksa kakaknya sebelum ditemukannya waktu itu. Setelah menyiksanya, kakaknya mengembalikannya ke rumahnya dengan berpakaian seperti pengemis sehingga tidak ada yang mengenalinya. Xiao Liu ingin tahu kenapa kakaknya seperti itu karena mereka saudara. Dan Tu Sanjing menceritakan kalau dia dan kakaknya tumbuh sejak kecil bersama dan sangat baik padanya. Namun suatu ketika ada genteng yang jatuh ingin menimpa Tu Sanjing dan membuat kakaknya melindunginya. Alhasil genteng itu menimpa kepala kakaknya hingga berdarah. Ibunya datang namun hanya Tu Sanjing yang diperhatikan padahal yang terluka adalah kakaknya. Tu Sanjing tidak tahu mengapa ibunya mengacuhkan kakaknya dan sampai tidak mempedulikannya. Hingga kakaknya dewasa, saat ibunya sakit dan ingin merawatnya. Ibunya malah marah padanya dan membandingkan dengan Tu Sanjing dan membuatnya menangis. Setelah ibunya meninggal, kakaknya merasa hancur bukan karena kehilangan ibunya namun tidak mendapat pengakuan dari ibunya selamanya dan mabuk-mabukan. Neneknya yang mengetahui kondisinya memberitahu rahasia besar kalau sebenarnya kakaknya dan Tu Sanjing tidak dilahirkan oleh ibu yang sama. Mendengar itu kakaknya sangat marah. Sejak mengetahui itu, kakaknya tidak mabuk lagi dan sampai suatu saat kakaknya mencari Tu Sanjing dan mengajaknya ke suatu tempat.
Tu Sanjing yang tidak curiga hanya ikut dan saat tersadar sudah berada di penjara yang gelap dan sudah menghilangkan energi rohnya dan tangan dan kakinya juga diikat dengan rantai dari tulang naga dan membuatnya sedih. Xiao Liu yang melihatnya menggenggam tangannya dan menyuruhnya jangan khawatir karena tidak akan ada yang menindasnya lagi. Keesokan harinya saat menuangkan minum, Tu Sanjing merasakan sesuatu dan saat Xiao Liu bertanya padanya, penginapan sudah dikepung oleh pasukan Haoling dan ada 2 klan dewa yang memiliki energi roh yang kuat dan tidak bisa mengalahkan satupun. Menurutnya Qiang Xuan cukup kompeten dan mengaku bisa lari sejauh ini sudah keajaiban dan mengaku tidak ingin bertemu dengan Raja Haoling dan lebih memilih mati. Kemudian Tu Sanjing memberikan rubah giok miliknya karena nanti dia akan menjemputnya dan menyuruh melarikan diri ke timur laut. Xiao Liu berpikir Tu Sanjing akan menghadangnya. Tu Sanjing memberitahu walaupun Raja Haoling berada di sini, dia pasti berpikir dulu sebelum membunuhku. Petinggi militer lain tidak berani mengambil keputusan sendiri. Sebelum pergi Tu Sanjing ingin melihat wajah aslinya, namun Xiao Liu menolaknya dan memberitahu saat sudah keluar dari pintu ini akan menjadi orang lain. Xiao Liu bukan Xiao Liu lagi dan Ye Siki tidak akan menemukannya lagi dan Xiao Liu bertanya sekali lagi apa bersedia menyinggung Raja Haoling demi dirinya yang melarikan seorang diri dan Tu Sanjing mengangguk. Tu Sanjing mengeluarkan asap dan menyuruh Xiao Liu pergi. Xiao Liu lewat pintu belakang dan asap yang mengelilingi membuatnya bisa kabur dari sana, sementara Qiang Xuan yang tahu kalau itu tabir pengecoh milik Tu San menyuruh pasukan untuk mematahkannya. Saat Tu Sanjing keluar, pasukannya langsung memeriksa ke dalam dan memberitahu kalau Xiao Liu sudah melarikan diri. Qiang Xuan bertanya di mana Wen Xiao Liu, melihat hanya diam Qiang Xuan bertanya apa tidak takut melibatkan keluarga Tu San karena ulahnya. Namun Tu Sanjing mengaku kalau dirinya Ye Siki. Mendengar itu Qiang Xuan memberitahu akan lebih mudah ditangani dan pasukannya langsung memukul Tu Sanjing dengan energi rohnya hingga membuatnya muntah darah. Di saat Xiao Liu berlari, Qiang Xuan mengancam kalau yang bersamanya adalah Ye Siki dan akan lebih mudah untuk membunuhnya. Mendengar itu Xiao Liu berpikir kalau pantas kakeknya menyukainya dan langsung kembali lagi ke sana. Xiang Liu menaiki elangnya dan berusaha mencari Xiao Liu, sementara Xiao Liu yang kembali lagi mengatakan ke Qiang Xuan bersedia bertemu Raja Haoling namun menyuruh melepaskan Tu Sanjing dan melepaskan ke Qing Qiu. Mendengar itu Qiang Xuan sudah tidak mempercayainya lagi dan menyuruh pasukannya untuk mematahkan kakinya agar tidak kabur lagi. Melihat Xiao Liu kesakitan, Qiang Xuan berpikir kalau sekarang baru memohon ampun dan menyuruh pasukannya membawa ke kereta penjara. Xiang Liu yang juga merasakan sakit di kakinya berpikir Xiao Liu bodoh karena masih tertangkap dan langsung menyuruh elangnya ke Gunung Lima Dewa. Xiao Liu memanggil Tu Sanjing yang pingsan dan melihat lukanya dan berpikir lukanya ringan, dan memberikan darahnya untuk mengobatinya. Dan saat sudah siuman Tu Sanjing bertanya apa itu darahnya, mendengar itu Xiao Liu memberitahu kalau dulu tidak mencampur darahnya ke obat, mana mungkin dirinya masih hidup sekarang. Akhirnya teka-teki bekas gigitan di lehernya terpecahkan karena sudah salah paham dengannya dan tahu kalau Xiang Liu meminum darahnya untuk mengobati lukanya dan membuatnya tersenyum. Xiao Liu bertanya kenapa tersenyum dan Tu Sanjing menyuruh jangan pernah melakukan ini lagi untuk menyembuhkan luka. Qiang Xuan membawanya ke penjara tulang naga dan menurut Xiao Liu dirinya memenuhi syarat karena tidak semua orang di penjara di tulang naga ini. Qiang Xuan memberitahu mungkin mereka akan selamanya tinggal di sini. Xiang Liu yang melihatnya menyuruh elangnya untuk menunggunya karena akan menyelamatkan mereka dan langsung menyelam ke laut. Saat berada di penjara, Tu Sanjing menyuruhnya bersandar karena kakinya terluka. Xiao Liu ingin tinggal di sini karena tenang dan Tu Sanjing menyetujuinya karena bisa bersama dirinya. Xiao Liu menebak kalau dirinya begitu baik padanya karena kebaikan budi dan menjelaskan kalau selama 6 tahun sudah menerima dan merawatnya. Dan Tu Sanjing juga sudah melakukan yang terbaik untuknya jadi setelah keluar dari penjara ini, mereka berdua tidak memiliki utang lagi dan Xiao Liu tidak mau merepotkannya dan akan menjauh darinya. Mendengar itu Tu Sanjing langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Xiao Liu menggigitnya karena Tu Sanjing tidak melepasnya. Tu Sanjing mengaku tidak akan meninggalkannya seumur hidup dan Xiao Liu bertanya kenapa dan mengaku dirinya seorang pria.
Namun Tu Sanjing bilang kalau dirinya adalah wanita. Xiao Liu mengatakan kenapa begitu yakin dan memberitahu Xiang Liu yang pintar saja juga tidak yakin, dan Tu Sanjing memberitahu karena Xiang Liu tidak pernah melihatnya. Xiao Liu penasaran Tu Sanjing melihat apa, dan menceritakan saat lukanya baru membaik dan Xiao Liu akan memandikannya di bak mandi. Saat itu tidak jadi dan melihat wajahnya merah namun Xiao Liu dengan sangat malu menyangkalnya. Tu Sanjing memberitahu setelah disiksa kakaknya dan menolongnya kemudian merawatnya, menyuapi makanan dan menjaga dengan penuh perhatian, melihat wajahnya merah dan saat detik itu memutuskan bangkit dari keputusasaan dan memutuskan akan selamanya tidak akan meninggalkannya dan langsung memeluknya. Dia menyebut tidak ingin menjadi Tu Sanjing karena takut nanti kakaknya akan melukai Xiao Liu, Mu dan yang lainnya, dan menurut Xiao Liu seharusnya membunuh kakaknya namun pasti akan membuatnya tidak tenang. Kemudian Tu Sanjing memberitahu kalau pernikahannya dengan Fang Feng sebenarnya adalah keputusan ibunya dan sebelum ke kota Qingsui tidak pernah bertemu dengannya dan mengenalnya dan akan membatalkan janji pernikahan. Tu Sanjing meminta memberinya waktu 15 tahun untuk menunggunya dengan melarang membuka hati untuk pria lain. 怎么等？你不要让别的男人。 Sementara Xiang Liu yang melihat dinding pembatas ingin menghancurkannya dengan kekuatannya. Xiao Liu memberitahu kalau hatinya sangat keras, jangankan 15 tahun, 50 tahun pun tidak mudah untuk pria lain memasuki hatinya. Mendengar itu Tu Sanjing mengira kalau Xiao Liu setuju dan menyuruhnya berjanji. 我们击掌为誓。小六， Tu Sanjing bersedia menunggunya namun Xiao Liu bertanya bagaimana jika dirinya selamanya tidak bersedia. Mendengar itu Tu Sanjing mengatakan akan menunggunya selamanya. Kemudian pengawal datang ingin membawa mereka keluar dan tiba-tiba Xiao Liu merasakan sesuatu dan menyuruh Tu Sanjing ke tepi laut, dan kemudian Xiang Liu menampakkan diri dengan berjalan ke tepi laut. Xiang Liu memberi kode ingin menyelamatkannya jika mau lompat ke laut, namun saat itu Xiao Liu berpikir kalau dirinya melompat, pasti akan membuat Xiang Liu diambang kematian dan juga nasib Tu Sanjing yang ditinggalkannya, dan akhirnya Xiao Liu menyuruhnya pergi namun Xiang Liu mengingatkan kalau berhutang padanya dan orang mati tidak akan bisa melunasi hutang. Xiao Liu meyakinkan kalau dirinya tidak akan mati dan ingat tentang hutangnya dan menyuruh datang padanya saat mau menagihnya. Mendengar itu Xiang Liu meninggalkannya. 既然能从海上来，自然能从海。Mereka sudah tiba di istana Cheng'an dan saat melihatnya, Xiao Liu langsung teringat saat dirinya masih kecil dan bermain dengan ibunya. Qiang Xuan mengatakan kalau ini tempat tinggalnya dan sementara akan tinggal di sini dan mengingatkan kalau Raja Haoling akan memanggilnya sewaktu-waktu dan menyuruh mandi dan beristirahat, namun Xiao Liu ingin Qiang Xuan menyembuhkan kakinya dulu. Qiang Xuan mengingatkan walaupun kakinya sembuh jangan berlarian di sini dan jangan sampai Nian melihatnya, karena nanti bukan hanya kedua kakinya yang patah. 你可能断的不仅仅是两条。 Setelah mereka mandi Tu Sanjing memberitahu kalau sementara jangan menggunakan kakinya untuk penyembuhan, dan paling cepat 1 bulan sudah bisa berjalan kembali dan Xiao Liu memberitahu kalau fisiknya istimewa dan di saat Xiao Liu kesusahan untuk tidur, Tu Sanjing menggunakan energi rohnya untuk membuatnya tidur dan mengatakan ke Xiao Liu kalau akan selalu menemaninya. Akhirnya Xiao Liu disuruh untuk menghadap Raja Haoling. Tu Sanjing menggendong Xiao Liu dan memberitahu Raja Haoling kalau kakinya terluka dan tidak bisa hormat padanya jadi menyuruhnya memaklumi. Saat Raja Haoling melihatnya dia sudah tahu kalau dia mungkin putrinya dan bertanya siapa yang melukai kakinya dan Qiang Xuan mengaku berbuat begitu karena sering melarikan diri. Raja Haoling ingin mengajaknya makan bersama dan membuat Qiang Xuan terkejut. Saat makan bersama, Xiao Liu makan dengan gaya tidak tahu malu dan kurang sopan dan membuat Qiang Xuan melihatnya. Bahkan air kobokan pun diminum Xiao Liu dan membuat Raja Haoling melihatnya.
Raja Haoling bertanya makanan apa yang disuka dan Xiao Liu mengaku dari pedesaan jadi tidak pilih makanan dan saat Raja Haoling memberitahu kalau di dapur ada kacang hijau dan juga bisa meminta pelayan mendongengkannya saat mau tidur, Xiao Liu teringat masa kecilnya saat Qiang Xuan memberikan kacang hijau 给你 padanya. 吃，我不爱吃龙眼。 Qiang Xuan yang curiga sampai tidak melihat gelasnya sudah terisi penuh. Kemudian Xiao Liu mengaku sudah selesai makan dan izin berpamitan dan menyuruh Tu Sanjing menggendongnya. 我吃完了，咱们走吧。 Qiang Xuan langsung bertanya ke Raja Haoling siapa sebenarnya Xiao Liu, karena makanan kacang hijau dan mendengarkan cerita saat tidur adalah kesukaan Xiao Yao dan apakah Xiao Liu sebenarnya adalah Xiao Yao. Raja Haoling memberitahu kalau dirinya juga tidak bisa menembus transformasinya dan saat Qiang Xuan ingin menanyakan langsung padanya dan ingin tahu kebenarannya, Raja Haoling menyuruhnya berhenti dan mengatakan kalau juga ingin tahu dan pasti ada alasannya dan menyuruhnya memberikan waktu sampai dia memberitahu sendiri dan Qiang Xuan bilang kalau tidak mengerti alasannya. 你会明白。 Qiang Xuan langsung mengingat kejadian saat menolong dirinya beberapa kali dan sebenarnya Xiao Yao ingin memberitahunya namun dirinya yang ingin menutup matanya sampai tidak tahu dan membuatnya menangis. Qiang Xuan melihat Tu Sanjing ingin menyuapi kelengkeng ke Xiao Liu namun dia memberitahu tidak makan kelengkeng dan membuat Qiang Xuan yakin kalau Xiao Liu adalah Xiao Yao dan menghampirinya. Di saat Qiang Xuan mengeluarkan energi rohnya ke kakinya, Tu Sanjing langsung mengeluarkan energi rohnya kepadanya dan membuat tangan Qiang Xuan berdarah. Melihat Qiang Xuan menyembuhkan kakinya, Tu Sanjing menghentikannya. Qiang Xuan dengan menangis menyembuhkan kakinya dan membuat Xiao Liu juga menangis. 就行了。每一晚孤零零的月，不停不开，但是你记 Setelah selesai, Qiang Xuan menyuruh Tu Sanjing untuk menjaganya baik-baik. 光里牵着每一晚孤零零的你，一起天地间的结。 Saat malam hari Qiang Xuan memegang bulu ekor rubah pemberian Xiao Yao dan menyesal karena tidak menjemputnya tepat waktu di Gunung Yu mungkin Xiao Yao tidak akan tersesat. Raja Haoling merasa kejadian ini adalah kesalahannya. Dia bercerita saat itu Qiang Xuan masih kecil jadi walaupun ingin membawanya juga, Wang Mu akan melarangnya karena belum bisa melindungi diri sendiri. Menurut Qiang Xuan jika kesulitan dijadikan alasan, maka akan mengecewakannya. Xiao Yao menunggu 70 tahun tapi dirinya tidak menjemputnya. Xiao Yao sengsara di Dahuang dan mengembara di berbagai tempat hingga energi rohnya musnah dan tidak melakukan apa-apa. Pantas saja tidak mau mengenalinya. Raja Haoling memegang pundak Qiang Xuan kalau sejak awal Xiao Yao sudah mengenalinya dalam hati. Mendengar itu Qiang Xuan membenarkannya karena Xiao Yao menolongnya 2 kali. 不管他变成什么样子，小妖救了我2次，他仍是小妖。 Keesokan harinya pelayan terkejut banyak uang di depan kamar Xiao Liu dan saat Xiao Liu keluar kamar, Tu Sanjing membawanya melihat gunung emas yang diberikan kepadanya. Xiao Liu langsung berguling di gunung emas itu dan saat Tu Sanjing bertanya bagaimana rasanya, Xiao Liu bilang punggungnya sakit, namun sudah merasakannya. Sang memberikan buah murbei ke Xiao Liu dan memberitahu kalau ini pemberian dari Qiang Xuan dan juga menyuruhnya jalan-jalan ke Taman Yiking kalau bosan. Xiao Liu pergi ke Taman Yiking ditemani dengan Tu Sanjing dan menawarkan menggendongnya jika ingin jalan-jalan, namun Xiao Liu duduk di batu, dan saat melihat kolam di sana langsung teringat masa kecilnya bersama ibunya yang memberikannya buah melon giok. Tu Sanjing yang melihat Xiao Liu melamun bertanya ada apa, dan Xiao Liu mengatakan kalau cuacanya panas dan ingin makan buah melon giok dan Tu Sanjing akan mengambilkan untuknya. 我去给你拿。 Namun Ah Nian yang kebetulan keluar terkejut ketika melihat Xiao Liu di sana dan mengatainya kalau di sana bukan untuk rakyat jelata sepertinya. Kemudian Ah Nian menyuruh menangkapnya dan membawanya ke ruangannya. 把他给我抓起来！ Ah Nian menyuruh memukul tangannya karena perlakuannya padanya saat itu, namun Xiao Liu memancing emosinya dengan bilang kalau punggungnya lembut saat menyentuhnya, dan membuat Ah Nian merasa malu dan ingin menyiksanya, dan kalaupun sampai mati akan bertanggung jawab saat kakaknya bertanya. 这会长弄戏跟您有仇？汪姬何必在意？先打少。 Tu Sanjing kembali namun dirinya terkejut karena tidak melihat Xiao Liu,
Kemudian mendengar Ah Nian yang menyiksanya dan langsung mau masuk ke sana namun para penjaga melarangnya masuk dan membuat Tu San Jing memukul penjaga di sana. Sementara itu ibu Ah Nian datang dan menyuruh untuk menghentikannya, dan saat Xiao Liu melihatnya dia terkejut karena mengira ibunya masih hidup dan teringat ibunya. 你很快会在娘心里。 Xiao Liu menangis dan memanggilnya namun karena mulutnya dibungkam dengan kain membuat suaranya tidak jelas dan membuat mereka takut. Kemudian Qiang Xuan dan Raja Haoling datang dan Qiang Xuan langsung memberitahu kalau dia bukan bibi. Namun Xiao Liu yang sudah tidak peduli lagi tetap memanggilnya ibu sampai Qiang Xuan menyadarkannya dengan membuka penutup kainnya dan memberitahu kalau dia bukan ibunya. Xiao Liu tetap mengira kalau dia ibunya dan ingin bicara padanya kenapa menelantarkannya dan Qiang Xuan tetap menjelaskan kalau ibunya sudah mati dalam perang dan dia adalah permaisuri Jian yang mirip dengan ibunya. Melihat Xiao Liu terus menangis dan mengira ibunya tidak menginginkannya, Qiang Xuan juga menangis dan langsung memeluknya. Raja Haoling yang melihatnya pun ikut menangis. Ah Nian penasaran ingin kembali karena kakaknya dan ayahnya bersikap seperti itu ke Xiao Liu dan ingin bertanya siapa Xiao Liu sebenarnya. Namun pelayannya melarangnya karena ini perintah yang mulia, takutnya nanti akan marah. Setelah tabib di sana mengobati Xiao Liu dan memberitahu kalau hanya luar saja dan akan sembuh beberapa hari lagi, Qiang Xuan mengatakan kalau tadi sudah memanggilnya kakak jadi tidak bisa menyangkalnya lagi dan memanggilnya Xiao Yao. Xiao Yao menangis karena sudah lama tidak ada yang memanggilnya itu dan bilang sudah pulang. Qiang Xuan mengusap air matanya dan membantu membangunkannya. Raja Haoling menebak sengaja membuat Ah Nian marah untuk menyiksanya agar melihat reaksi Raja Haoling dan bilang dirinya sudah di sini kenapa tidak berbicara. Mendengar itu Xiao Yao langsung berlutut 3 kali pada Raja Haoling. Dalam 300 tahun ini Raja Haoling berpikir kata-kata yang akan diucapkan setelah menemukannya. Raja Haoling berpikir bagaimana membujuknya biar senang dan ingin mengajaknya bicara, karena dulu saat kecil selalu memanggilnya ayah, dan terakhir selama Xiao Yao masih hidup, hal lainnya bukan masalah. Mendengar itu Xiao Yao menangis. Raja Haoling mengeluarkan energi rohnya berbentuk hewan dan mengingatkannya saat masih kecil. 太好玩了！ Xiao Yao mengira ayahnya tidak menginginkannya karena tidak menjemputnya, dan ayahnya memberitahu kalau kelima pamannya memberontak dan membuat insiden terus terjadi di barak dan takut kalau sampai menjemputnya, kemalangan akan menimpanya, dan tidak disangka Xiao Yao malah turun dari Gunung Yu dan berpikir lebih baik menempuh bahaya dengan membawanya di sisinya. Xiao Liu bertanya apa Raja Haoling ayahnya, dan Raja Haoling mengaku kalau dia ayahnya walaupun enggan memanggilnya ayah, akan selamanya menjadi ayahnya dan Xiao Yao langsung memeluknya dan memanggilnya ayah. Kemudian Xiao Yao melihat Tu San Jing dan ayahnya bilang pernah dengar kalau dirinya akan menikah dengan keluarga Fang Feng dan bertanya apa salah dengar atau tidak ingat. Awalnya Tu San Jing bilang tidak, namun akhirnya Tu San Jing mengatakan kalau Raja Haoling tidak ingat dan Xiao Yao memegang baju ayahnya untuk tidak meneruskannya. Ayahnya menyuruh memilih istana yang dia suka, namun Xiao Yao ingin memilih istana Huayin karena ingin mengobrol dengan kakak Qiang Xuan. Mendengar itu Qiang Xuan memperbolehkannya tinggal bersamanya, namun kelak kalau sudah kembali jadi perempuan, takutnya tidak pantas tinggal satu istana dengannya dan ayahnya menyuruhnya tinggal dulu dan setelah diumumkan ke dunia nanti bisa pindah. Saat ingin makan bersama, Xiao Yao melihat sang terus dan Qiang Xuan memberitahu kalau dia adalah lebah pohon murbei yang disiramnya dengan arak saat masih kecil. Xiao Yao langsung memberinya selamat karena berubah wujud, dan sang langsung meminta maaf dan menganggap dirinya bodoh tidak bisa melihat Tuan Putri selama ini dan menyuruh menghukumnya. Mendengar itu Xiao Yao ingin menghukumnya untuk menghasilkan murbei setiap tahun dan difermentasikan untuk diminumnya. Mendengar itu sang tersenyum kalau arak murbeinya yang banyak memang khusus untuknya. Di saat mau makan, Xiao Yao kesulitan memegang sumpit. Melihat itu Tu San Jing secara bersamaan dengan Qiang Xuan mau menyuapi Xiao Yao. Qiang Xuan mengatakan kalau bisa jaga adiknya sendiri dan Xiao Yao memilih makan dari Qiang Xuan. Saat pelayan mengantar air kobokan, Qiang Xuan menanyainya apa mau meminumnya lagi dan dengan tertawa Xiao Yao sudah bilang tidak mau lagi. Raja Haoling menulis surat dan menyuruh untuk mengirimnya ke Gunung Yu dan juga Gunung Xian,
dan memegang cincinnya mengatakan ke istrinya kalau putrinya sudah kembali dan dia memanggilku ayah. 爹爹了。 Saat Tu Sanjing mengobrol dengan Xiao Yao di malam hari, Tu Sanjing bingung harus memanggilnya apa, dan Xiao Yao menyuruhnya untuk tetap memanggilnya Xiao Liu dan Tu Sanjing bilang kalau kau tetap kau, namun sekarang dirinya merasa takut karena begitu ada rasa suka maka lahir ketakutan. Tiba-tiba Qiang Xuan datang dengan membawa arak yang sudah difermentasikan selama 200 tahun dan saat meminumnya Xiao Yao mengatakan araknya bagus. Qiang Xuan ingin tahu cerita saat turun dari Gunung Yu apa yang terjadi. Karena hanya bertiga di sini dan Xiao Yao akan menceritakannya sekali, jadi saat ayahnya ingin tahu, menyuruh untuk membantu menceritakannya dan Qiang Xuan menerimanya. 好， Xiao Yao mengaku kalau saat itu dirinya bersama dua pelayan Haoling ingin kembali ke Gunung Lima Dewa, namun di sepanjang perjalanan pelayan itu malah bergosip tentangnya dan keluarganya dan menyebutnya anak haram, dan membuatnya pergi sendiri. 想要他这个野种，会让他在遇难才被陛下休弃了。 Qiang Xuan yang mengetahui itu langsung marah dan mereka pantas dihukum mati, namun Xiao Yao bilang kalau ayahandanya sudah menghukumnya. Setelah itu Xiao Yao melanjutkan ceritanya dengan pergi ke Jizu tempat ibunya meninggal dalam perang, dan masih tidak percaya dan ingin mencarinya. Namun di sana sudah ada pengumuman tentang Tuan Putri yang hilang dan ada tanda lahir buah persik di dahinya. Xiao Yao yang sudah berpakaian seperti pengemis kebetulan ada di sana dan saat siluman melihat pengumuman itu dan bermaksud memakannya, Xiao Yao tiba-tiba lari dan siluman itu tahu kalau itu Tuan Putri yang dicari dan langsung mengejarnya. Xiao Yao melihat anak-anak mengemis sedang duduk dan langsung menutupi tanda lahirnya dan berbaur dengan mereka, dan di saat siluman itu melihatnya satu persatu tanda lahirnya, Xiao Yao berandai-andai kalau seandainya tidak punya tanda lahir dan bermata sipit juga hidung pesek, dan saat siluman itu memeriksa wajahnya langsung marah karena tidak menemukannya. Saat itu Xiao Yao sadar kalau bisa merubah wajahnya sesuka hati, dan terus merubah wajahnya untuk bertahan hidup di Dahuang dan akhirnya sampai lupa dengan wajah sendiri walaupun sudah mencobanya beberapa kali tapi tidak menemukan wajah aslinya. Xiao Yao sadar kalau dirinya bisa bertransformasi wajah secara otodidak namun juga mempunyai penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Qiang Xuan mengatakan kalau setiap penyakit pasti ada obatnya dan bisa disembuhkan, dan Tu Sanjing menyuruh untuk melanjutkan ceritanya. Xiao Yao kemudian bertemu dengan seorang pria rubah ekor 9 dan dirinya juga bisa mengubah banyak wajah, dan akhirnya berlomba untuk mengubah wajah sebanyak mungkin, sampai akhirnya dia memberikan cermin yang bisa membantu untuk mendapatkan wajah aslinya. Namun ternyata Xiao Yao dijebak dan dikurung karena siluman itu ternyata musuh dari ibunya yang pernah memotong ekornya dan ingin melampiaskan dendam ke Xiao Yao. Dia menyiksanya setiap hari dan memberikan minuman aneh hingga energi rohnya musnah, sampai akhirnya saat ingin memakannya Xiao Yao sengaja menyimpan herbal yang dia minumkan padanya dan mengubahnya menjadi racun untuk membunuhnya. 都杀了他。 Qiang Xuan yang tahu kalau rubah ekor yang selalu disimpan juga potongan siluman itu langsung membuangnya karena tidak butuh ini. Melihat itu Xiao Yao menyuruh Tu Sanjing menyimpannya sampai amarah kakaknya mereda. Qiang Xuan bertanya transformasi ke Tu Sanjing karena keluarga Tu San ahli dalam transformasi. Namun menurut Tu Sanjing walaupun keluarga Tu Sanjing ahli dalam transformasi tapi tidak pernah mendengar penyakit aneh seperti itu. Mendengar itu Qiang Xuan menyebut kalau ini salahnya sampai menderita. Qiang Xuan bertanya ke gurunya sebenarnya ada apa dengan wajah Xiao Yao. Ayahnya kemudian memunculkan tanda lahir di dahinya dan memberitahu ke Xiao Yao kalau sebenarnya dirinya tidak terkena penyakit. Namun di dalam tubuhnya tersegel pusaka langka, namanya bunga suyan yang bisa membuat orang itu mempertahankan wajah yang diinginkan. Xiao Yao berpendapat kalau pusaka langka itu dikeluarkan akan kembali ke wajah aslinya dan menyuruh ayahnya mengeluarkannya. Namun sayangnya ayahnya memberitahu kalau saat ini tidak bisa mengeluarkannya. Ayahnya kemudian berjanji akan mengembalikan wajah aslinya dan Xiao Yu dengan sabar menerimanya dan ayahnya menghilangkan tanda lahirnya kembali. Xiao Yao meminta ke ayahnya untuk tidak menjadi putri Haoling namun ayahnya memberitahu kalau dirinya adalah Raja Haoling jadi tidak bisa. Xiao Yao mengaku kalau menjadi putri sangat merepotkan dan ingin menjadi orang biasa, dan memohon kepadanya. Melihat itu ayahnya menyetujuinya dan akan membicarakannya lagi nanti. 我的爹爹最好了。 Xiao Yao memberitahu Tu Sanjing kalau wajahnya bukan karena penyakit tapi karena tersegel benda pusaka di tubuhnya dan jika dikeluarkan, maka wajah aslinya akan kembali. Mendengar itu Tu Sanjing tersenyum,
Kemudian Xiao Yao bertanya bagaimana kalau dirinya buruk rupa dan Tu Sanjing mengatakan sangat bagus karena kalau hati tidak bisa dilihat oleh mata dan dirinya jadi tidak ada saingan. Tu Sanjing memberitahu kalau dirinya akan pergi karena akan mengurus masalahnya sendiri dan juga melihat Raja Haoling dan kakaknya merawat Xiao Yao dengan baik, dan Xiao Yao juga senang, jadi merasa tenang dan tidak mengkhawatirkannya. Xiao Yao mengingatkan tentang kakaknya jangan sampai dia melukainya lagi dan menyuruhnya berhati-hati. 不要再让他伤害到你。 Tu Sanjing memegang tangan Xiao Yao dan mengingatkan 15 tahun lagi jangan ada pria yang masuk dalam hatinya. Xiao Yao menyuruhnya tenang karena akan menunggunya. 我等你，你安心去吧。 Xiao Yao melamun dan Qiang Xuan menghampirinya bertanya apa sedih karena Tu Sanjing pergi. Xiao Yao tersenyum bilang tidak terlalu. Dan Qiang Xuan berpikir suka didampingi Tu Sanjing. Xiao Yao kemudian menceritakan lagi tentang perkataan rubah ekor 9 yang menuduh ibunya berselingkuh dengan iblis Cichen dan melahirkan dirinya. Mendengar itu Qiang Xuan marah karena Cichen dibunuh sendiri oleh ibu Xiao Yao. Lagi pula gurunya orang yang cerdas, pasti tahu kalau Xiao Yao anaknya atau bukan dengan menyuruh tanyakan ke hatinya sendiri. Xiao Yao mengaku kalau pavilion ini direnovasi berkali-kali namun semua barang-barangnya masih di dalam dan yakin kalau dirinya anak dari Raja Haoling dan Qiang Xuan juga meyakinkannya, dan jika ada yang bicara omong kosong lagi tentang itu akan memberinya pelajaran. 来处理他。 Qiang Xuan mengingat kembali kata-kata gurunya dan masih bertanya-tanya siapa yang menyegel artefak langka di dalam tubuh Xiao Yao karena saat melihat wajahnya tidak mungkin gurunya tidak tahu tentang ini. Dan Qiang Xuan mengingat kembali pesan ibu Xiao Yao saat dirinya kecil. Qiang Xuan menebak kalau yang sengaja ingin merubah wajahnya adalah Bibi, namun dia tidak peduli Xiao Yao putri siapa karena akan tetap melindunginya dengan harga apapun. 是我的妹妹，很想要是谁的女儿，我不能再失去她一次了。 Sementara Ahnian diberitahu kalau Xiao Liu masih di sini bahkan disuruh jalan-jalan ke Taman Yiking. Mendengar itu Ahnian mengira dia memberi obat ke ayah dan juga kakaknya dan langsung menemuinya. Ahnian ingin bicara ke ayahnya dan ayahnya menyuruhnya mendekat. Ahnian mengatakan kalau ada yang melecehkannya yaitu Xiao Liu. Dia menyentuh tubuhnya dan berkata tidak sopan dan menyuruh ayahnya untuk menghukumnya. Namun ayahnya memberitahu kalau dia tidak mungkin mengambil keuntungan darinya dan jangan dimasukkan ke hati karena sebentar lagi akan memberikan pengumuman penting dan ini hal baik tapi tidak bisa memberitahunya sekarang. Ahnian langsung memberitahu pelayannya pengumuman penting itu dan berpikir hal baik apa yang dimaksud. Kemudian yang terlintas di pikiran Ahnian adalah ayahnya ingin menikahkan Ahnian dengan Xiao Liu. Apalagi ayahnya tidak mempedulikan kasta dan juga ibunya sebelum menikah dengan ayahnya hanyalah pekerja kasar dari desa, dan menurutnya ayahnya akan menyuruh menikah dengan tabib kecil rendahan. 也不是不可能。 Ahnian menemui Xiao Yao dan langsung menumpahkan air yang dipakai untuk merendam tangannya. Kemudian Xiao Yao bertanya ada apa mencarinya, dan Ahnian mengangkat tangannya dan membuat Xiao Yao takut kalau ingin menyerangnya. 告诉你，我绝对不会。如果你今天动手的话，我就还手了。 Ahnian memberitahu kalau tidak ingin menikah dengannya dan akan menyiksanya setiap hari jika terjadi karena dirinya putri Haoling. Sontak membuat Xiao Yao langsung terkejut dan bilang kalau dirinya juga tidak akan membiarkan menikah dengannya karena justru dirinya putri Haoling. Ahnian menyuruhnya untuk berjanji kepadanya untuk tidak menikahinya dan Xiao Yao menurutinya, tentu saja karena dirinya juga seorang wanita. 王陛下绝对不会把王姬嫁给我。 Qiang Xuan menemui gurunya memberitahu kalau ingin kembali ke Xi'an. Mendengar itu gurunya melarangnya karena kekuatannya belum stabil apalagi paman-pamannya di sana sudah bertahun-tahun di sana dan banyak anggota faksi. Namun menurut Qiang Xuan dirinya tidak akan menonjolkan diri dan mengumpulkan kekuatan diam-diam, karena tidak bisa menunggu lagi dan mengambil semua yang dimiliki di sana. Hanya dengan itu dirinya memiliki kekuatan untuk melindungi orang di dekatnya. Qiang Xuan menemui Xiao Yao yang sedang tidur dan berbicara padanya karena mendengar tadi Ahnian menemuinya namun tidak bertengkar dan membuatnya tenang. Xiao Yao memberi pertanyaan kalau dirinya bertengkar dengan Ahnian siapa yang akan dibantu. Mendengar itu Qiang Xuan tahu kalau Xiao Yao tidak akan mempersulitnya. Kemudian Qiang Xuan memberitahu kalau dirinya akan kembali ke puncak Shaoyun. Xiao Yao tersenyum karena cepat atau lambat dirinya pasti akan kembali ke sana. Qiang Xuan bertanya apa tidak ingin kembali ke sana. Xiao Yao merindukan ayunan di pohon flamboyan apa masih ada, dan Qiang Xuan akan membuatkan satu lagi kalau memang sudah tidak ada. Xiao Yao mengingatkan dulu sebelum neneknya meninggal menggandeng tangan mereka berdua dan bilang kalau mereka bernasib sulit,
jadi harus saling menjaga dan melindungi dan Xiao Yao mengira sejak awal neneknya sudah menebak nasib mereka dan Qiang Xuan langsung menggenggam tangan Xiao Yao. Xiao Yao bilang ingin menjadi putri Haoling. Qiang Xuan yang mendengarnya terkejut karena sebelumnya menolak jadi putri dan menebak apa demi dirinya yang akan kembali ke Xian jadi bisa membantu jika ada yang mencelakainya. Mendengar itu Xiao Yao beralasan kalau menjadi putri Haoling tidak begitu buruk karena bisa melakukan sesuka hatinya dan bersifat angkuh. Qiang Xuan langsung memeluknya dan berterima kasih karena sudah dipertemukan lagi dengan Xiao Yao, begitupun juga Xiao Yao. 我一定会保护好妹妹。你们让和小瑶重聚。 Xiao Yao meminta izin ke ayahnya karena ingin jadi tuan putri pertama Haoling lagi dan ayahnya bertanya apa sudah memikirkannya. Xiao Yao berpikir ayahnya takut dirinya membuat masalah karena menyandang status tuan putri Haoling dan membuat ayahnya tersenyum. Kemudian ayahnya memberitahu sebelum mengumumkan ke dunia untuk pergi dulu ke Gunung Yu. Karena waktu itu sudah mengirimkan surat ke Wang Mu tentang kondisi Xiao Yao, dia setuju untuk mengembalikan wajah aslinya. Mendengar itu Xiao Yao langsung terlihat senang dan Qiang Xuan mau menemaninya. 我陪小瑶一起去。 Sementara itu Tu Sanjing menepati janjinya ingin membatalkan pernikahan dengan Nona Fang Feng, dan menurut Tu Sanjing pernikahannya adalah bagian dari politik keluarganya dan tidak ada perasaan antara pria dan wanita. Tu Sanjing mengerti kalau Fang Feng berjasa besar mengurus nyonya besar dan menjamin setelah pernikahan ini batal, keluarga Tusan akan terus mendukung keluarga Fang Feng, dan saat ingin meminta akan berusaha untuk memenuhinya dan langsung meninggalkannya. Qiang Xuan yang mengantar Xiao Yao ke Gunung Yu kembali menjadi rakyat jelata dan sudah sampai di Zi dan mencari penginapan yang biasa agar tidak menarik perhatian. Namun Ah Nian yang juga ikut, mengeluh karena tempatnya kumuh dan Qiang Xuan menasehatinya agar dia mengerti. Kakak seperguruannya memberitahu kalau di sini banyak bangsawan yang angkuh jadi menyuruh Qiang Xuan untuk menghindarinya. Xiao Yao memberitahu ada danau Jingsui dan pemandangannya sangat indah dan juga tempat itu merupakan pariwisata di dataran tengah. Mendengar itu Qiang Xuan ingin mengajak mereka berkeliling di danau dan makan di sana. Mereka sudah di perahu dan Xiao Yao memasak ikan bakar untuknya. Namun Ah Nian tidak mau karena kotor. Di saat Qiang Xuan memakannya dan bilang enak, Ah Nian jadi tertarik apalagi Xiao Yao sudah memisahkan kulit dan dagingnya dan menyuruh makan. Dan setelah memakannya Ah Nian juga bilang enak. Kebetulan ada perahu besar di danau itu dan ternyata Fang Feng ada di sana dengan wanita yang bernama Xin Yu. Menurut Fang Feng, perahu barunya bagus dan cocok untuknya. Xin Yu memberitahu kalau suka akan membuatkannya sebagai hadiah pernikahannya dengan Tu Sanjing dan Fang Feng hanya tersenyum. Fang Feng menyuruhnya bermain satu lagu karena pernah mendengar kalau dirinya mahir bermain kecapi. Kembali ke perahu kecil, Ah Nian bertanya belajar di mana memasak. Xiao Yao mengatakan kalau dulu sering kelaparan dan belajar sendiri dan akhirnya menguasai. Qiang Xuan yang mendengar ceritanya langsung terdiam dan saat mau memasak udang, Qiang Xuan mengambilnya dan bilang kelak tidak perlu memasak lagi karena dirinya akan memasaknya untuknya dan juga Ah Nian. Tiba-tiba terdengar suara kecapi yang indah dan membuat mereka kagum. Kemudian Qiang Xuan mengambil serulingnya dan juga memainkan lagu itu bersamaan. Mendengar suara seruling itu, Fang Feng kagum karena bisa mengikuti permainan Xin Yu dengan baik dan bermain dengan sesuka hati. Kemudian Xin Yu menyuruh perahunya berbalik arah karena ingin tahu siapa yang memainkan seruling itu. Ah Nian menyuruhnya berhenti memainkannya dan saat mendengar suara seruling berhenti, Xin Yu terlihat kesal dan menurut Fang Feng kalau dilihat dari suaranya seharusnya ada di sini dan di perahu terdekat. Namun Fang Feng terkejut karena melihat Qiang Xuan masih hidup dan saat Xin Yu menanyakannya ada apa, Fang Feng mengalihkannya dengan bilang melihat makanan di perahu kecil itu dan membuat Xin Yu menyuruh pelayan untuk meminta makanannya. Pelayannya mengatakan kalau menyuruhnya mengantar makanan yang dipanggang dan akan memberinya hadiah besar jika nonanya suka. Ah Nian yang mendengarnya bilang memangnya hebat jika punya uang, dan pelayannya yang mengatakannya, namun dia tidak mendengar dan membuat Ah Nian mengeluarkan energi roh untuk memperkeras suaranya. Mendapat informasi dari pelayannya, Xin Yu merasa tersinggung dan bilang mereka tidak tahu diri dan menyuruh pelayannya untuk memberikan makanannya dan menukarnya dengan uang berapa saja. Pelayannya langsung memberitahu kalau ingin makanannya dan akan memberikannya uang yang diminta atau menukarnya dengan benda. Mendengar itu Hai Tang meminta benda yang sulit didapat yaitu kayu fusang dan membuatnya marah dengan menyerang dengan energi rohnya. Namun Hai Tang langsung membalikkan energi rohnya dan membuatnya basah.
Xin Yu tidak terima karena meminta baik-baik namun diserang dan keluar menemui mereka, dan di saat Xiao Yao melihat mereka, Xiao Yao langsung berbalik dan memberitahu Qiang Xuan kalau yang berbaju merah adalah Fang Feng. Mendengar itu Qiang Xuan yang pernah terluka olehnya terlihat marah. Di saat Xin Yu ingin marah, Fang Feng menahannya dan bilang kalau ini disebabkan olehnya jadi akan menyelesaikannya dan menyuruhnya pergi. Fang Feng kemudian langsung menyerang mereka dengan energi rohnya dan membuat Qiang Xuan turun tangan dan bertarung dengan Fang Feng. Qiang Xuan menyuruh mereka pergi namun Ah Tang terkena serangan Fang Feng dan membuatnya jatuh ke danau. Merasa terdesak Qiang Xuan memberi kode untuk melompat ke danau. Melihat itu Xiao Yao dan Ah Nian langsung melompat ke danau dan saat Qiang Xuan ingin melompat ke danau, senjata Fang Feng menyerempet tubuhnya.